Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Hidayat. Saya teknisi fire dari Meditrans. Di sini kan kemarin ada request dari rumah sakit untuk training ventilator fire ini. Dan adalah ventilator portable. Jadi sebenarnya dia ini lebih difungsikan untuk emergency atau biasanya dipakai di ambulans. Atau biasanya untuk backup untuk kita dirujuk. Nah, tapi bukan berarti ventilator ini juga nggak bisa dipakai untuk pasien rawat, bisa juga. Karena pernah report yang saya dapat untuk rumah sakit yang di Indonesia ini paling lama dia menggunakan 7 hari berturut-turut. Nah, terus kalau dari laporan fire Amerika, ada negara lain dia itu paling lama 2 minggu menggunakan ventilator ini. Jadi walaupun bentuknya kecil, tapi nggak berarti dia manfaatnya besar. Nggak oke. Terus ini punya 2 mode high pressure dan mode low pressure. Jadi di sini ada mode low pressure O2 source-nya. Saat LED di sini saat LED di sini mati, berarti ventilator ini menggunakan mode high pressure. Saat LED-nya menyala, berarti menggunakan mode low pressure. Nah, terus ada kasus juga di mana di di RSUD Durensawit. Mas, bisa langsung dinyalain ke situ. Oh, Belum bang, satu-satunya saya kenalin dulu Pak. Sekali jalan. Nah, terus ventilator ini juga yang saya bilang bisa low pressure dan high pressure. Jadi saat 2021 itu tuh RSUD Durensawit kan 2021 kita kekurangan oksigen ya di Indonesia ya. Terus saat ventilator yang lain mereka itu tekanan oksigennya menurun kayak Dagger dan lain-lain itu Hamilton semuanya drop ventilatornya karena kekurangan oksigen. Tapi ventilator fire ini dia otomatis berubah ke mode low pressure. Nah, jadi memang sesuai dengan fungsinya ini ventilator portable dan digunakan untuk emergency. Gitu. Terus untuk memastikan ventilator ini berfungsi dengan baik atau bisa digunakan ke pasien, ini kita bisa ngelakuin namanya fan check. Fan check itu ya ventilator check, itu dilakukan harusnya setiap kali kita mau pasang ke pasien. Tapi bisa juga dilakukan setidaknya seminggu sekali atau ya sebulan sekali udah paling lama deh. Untuk memastikan semua mode-modenya dan semua sensor ini berfungsi dengan baik. Untuk masuk ke menu fan check ini bisa tekan tombol power sama select atau menu yang di sini. Select atau menu ini ditekan berbarengan. Iya, bersamaan. Selama 5 detik kurang lebih. Nah, nanti ada muncul tulisan remove patient. Ini matiin alarmnya dengan tekan alarm reset. Nah, nanti akan muncul di monitor ini fan check, ventilator check. Untuk masuk ke menu fan check ini, untuk memilihnya kan banyak menu nih, seperti alarm operation, ventilator operation, dan lain-lain. Nah, untuk kita memilih ventilator check, fan check ini tekan select. Nah, di sana akan muncul alarm. Berarti sekarang kita akan melakukan tes untuk alarm ventilator ini. Tekan lagi select. Nah, alarmnya berfungsi dengan baik. Kalau sudah, konfirmasi lagi, tekan select lagi. Sekarang muncul backup alarm. Kita akan mengetes backup alarmnya. Nah, backup alarmnya berfungsi dengan baik. Sudah, konfirmasi lagi. Terus display untuk display yang ada di sini. Tekan lagi select untuk konfirmasi. Nah, terus dipastikan semua LED yang di sini menyala. Terutama LED yang ada di display ini sama display yang atas, karena takutnya misalnya ada satu ada satu titik yang mati dan itu pas di koma, takutnya salah baca, harusnya 1,0 jadi 10. Jadi harus diperhatikan yang bagian sini. Terus kalau semuanya sudah oke, tekan lagi select. Terus ada menu kontrol ini, tekan lagi select untuk memastikan semua tombol yang ada di ventilator ini berfungsi dengan baik. Karena tadi sebelum saya mencet select, jadi munculnya select. Saya pencet alarm silence, reset alarm, nah semuanya di cek. Si knob putarnya juga kiri kanannya
control lock semuanya, powernya juga, powernya oke. Kalau semua sudah oke, tekan lagi select. Nah sekarang adalah tes kebocoran. Nah tes kebocoran ini kita harus pakai bleeding circuit. Ini pakai yang mana bang? Ya, ini anak hitungannya udah kebuka. Berarti yang dua itu nggak bisa masuk ke sini. Oh, Sirkuit yang 2 ya bisa. yang itu lepas gantinya berarti harus 3 macam dong. Harus punya sendiri. Jadi Nah ini kita akan melakukan tes kebocoran. Pastikan dulu semua sambungannya ini rapat. Kalau sudah, ini bisa ditahan pakai jempol aja. Kalau jempol besar bisa seperti ini. Kalau sudah select, dia akan menghangatkan dulu ventilatornya. Nah ini bocorannya 0,0, tapi selama nilainya itu di bawah 1, bagus bisa. itu masih oke. Oh. Tapi kalau misalnya nanti 1, berapa gitu dia akan otomatis fail. Kalau sudah select lagi, exit, nah, berarti fancek ini udah selesai untuk fancek awalnya. Kalau sudah matikan lagi ventilatornya. Ada tes lainnya nggak tadi? Tenang. Coba ambil di sana. Bang, langsung itu Tanpa oksigen. Ntar modenya mode low pressure. Iya. 21% aja di sini low pressure, tapi itu benar emergency aja. Udaranya udah di sekitar Iya, udah sekitar. lingkungan kita. nikmat mana yang kau besari. Coba tukang ini. Ini lagi begini nih gaya. Apa? Naik Makasih abang. astaga. Mama Dede, Mama Pipin sekarang. Saat kan kita baru nyalain ventilatornya, tekan tombol power aja. Nah sini ada same patient sama new patient. Same patient itu maksudnya pasien sebelumnya kan. Jadi biar misalnya ganti bleeding circuit doang atau ganti filter biar cepet settingannya. Ini kita pilih new patient, infant. Ini ada mode infantnya, pediatric sama adult. Sebenarnya ventilator ini bisa digunakan untuk bayi, tapi Tidak direkomendasikan. nggak direkomendasikan, dan soalnya kita juga nggak pernah di training cara penggunaan ke bayi sama fire-nya. Jadi cuma dua mode aja, dewasa sama anak. Anak pun anak maksimal 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Nah, cara Minimal. iya minimal 10 kilo maksimal. Iya Berat badan. maksimal 10 Anak kilo. mah 10 Maksimal 10 kilo, iya. Berarti kalau obes berarti dia ke mana? Kalau dewasa berarti Masuknya. Kalau Anaknya tidak 15 kilo nih, tapi Maksudnya dia itu minimal berat bisa pakai venti ini minimal. minimal 10 kilo. Iya. Di bawah 10 kilo nggak bisa. nggak maaf. bisa ya. Abang. Nah terus penggunaannya ini kayak misalnya kita mau mengganti nilai yang ada di sini. Misal saya mau mengganti nilai oksigennya itu, ini 21%. Ini mau saya ganti, saya pencet dulu tombolnya. Semua LED yang lain redup, nah Mati. ini baru bisa diganti-ganti. Kalau sudah, konfirmasi lagi dengan tekan lagi tombol yang sama. Nah, gitu. Kalau misalnya saya udah ganti tapi saya nggak konfirmasi lagi, nanti akan balik ke nilai pertamanya gitu. Di sini ada alarm reset. Kalau muncul alarm kayak tadi, ini mati ini pakai alarm reset ini. Atau misalnya lagi di setting tapi alarmnya nyala terus, bisa tekan alarm. Bang, colok aja bang, ini bang. Ini bang. biar bisa Iya, Apa ini? iya, itu bang, tolong bang. bentar abang Rega. Tadi dibilang Aku udah bisa nyebrang bang. Balik lagi, yang saya training ini hanya penggunaan ventilator tapi penggunaan ke pasien ya. Saya nggak bisa memberikan Itu setting dari dokternya lah iya, ya. itu settingan dokternya. maksudnya ininya doang.
Ya, Nah terus kalau misalnya maksa ya. kalau misalnya ventilator ini dicolokin ke oksigen terus di sini ada suara gembos kayak suara bocor gitu berarti sensor oksigennya di dalam lepas. Nah itu maksud saya, makanya harus dipasang. itu bunyinya cus. Ya coba Iya. Lepas kan. Iya. Kan waktu itu Bang, betul betul. kita waktu itu beda ini bang, apa connectingnya itu beda. Jadi di sini alarm terus. Makanya kita ganti yang pakai dinding itu. Oh mungkin itu bisa dikarenakan oksigen yang masuknya ini tekanannya tinggi, tapi modenya low pressure. Oh. Jadi alarm muncul. Atau oksigennya kecil, tapi modenya high pressure juga kayak gitu. Intinya dari dua settingan itu ya, high Iya. sama low-nya. Terus kalau misalnya untuk low pressure-nya itu dia maksimal 10 psi. Berapa tuh gimana? Berapa bar ya itu? Makanya. 10 psi. Ini ya. 3 bar. Iya 3 bar ya. Ah, sotoy. Dia udah tahu duluan. Oh iya maaf su. Potong jenggot gua. Potong jenggot doang yang berani. Berarti ini nggak masukin berat badan ya om? Iya, berat Enggak. langsung di mode yang tadi awalnya itu aja. Pokoknya selama berat badannya di minimal 10, udah itu anaknya anak. Dan usia kan. Iya, pokoknya kalau masih usia anak pasti anak sih. Geriatrial banget. Nggak perlu ya. Kalau lihat pasien ada napanya juga nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak bang? Iya, triggernya kayak gitu gimana? Gak ada monitor soalnya. Iya. Di sini nih untuk si pasien cuma di reportnya Oh. sini. Oh, yang hijau berarti ini. ya nyala Berarti sih. kalau segitu berarti cuma sedikit dong, seperempat aja nih. Kan ini Coba. ventilatornya Iya, sistem ada. emergency doang kan namanya. Hmm. Tapi kan tadi bisa digunakan 7 hari sampai Kalau memang kepake nggak ada yang lain selain ini mungkin ya. Kalau dinas Oh, jadi nomor nggak dua bisa pakai di VCC setting yang ya. macam-macamnya. Sebenarnya ini juga ada monitornya, tapi kan additional lagi untuk monitornya. Oh Oh, ada. disambungin gitu ya? Iya, ada lagi monitornya, tapi kenapa dibikinnya kayak gini ya karena memang dia ini Transport ya. untuk transfer dan portable. Yang mode-mode yang biasa nggak bisa nanti. Nah, terus kalau misalnya mau lihat menu-menu apa informasi lainnya Hmm. muncul di sini nih. Ini bedanya tekan select, lihat tipnya, MAP-nya, PP, red, Reportnya di bawah 9 kok. PTE. Nah, sini Covid nih pasiennya. ditekan select. Terus selain menu yang ada di sini, ada juga namanya menu tambahan. Buat masuk ke menu tambahan ini tekan select selama 5 detik. Nah, ini masuk menu tambahan. Di sini ada alarm operation, ventilator operation. Ini misalnya kayak kita cek apnea, high min call. Nah, semua di sini. Nah, untuk kembalinya bisa dari exit, habis itu kembali atau control lock ini untuk back. Alarm call-nya berapa sampai 10? Alarm Angka call-nya ini hitungannya. Kecilin aja bang. maksimal 5, tapi 5. defaultnya 5. Defaultnya maksimal 5 soalnya kan ini kan emang untuk emergency biasanya kan di luar ruangan. Hmm. Jadi So, ada defaultnya emang dibikin paling kencang, tapi bisa di setting. Tidur banget. Terus juga ada ini control lock ini fungsinya sebagai back juga. Back. Untuk back ke menu sebelumnya. Oh, bukan buat kunci. Selain buat kunci bisa buat juga. Ini buat kembali lagi, back lagi atau keluar dari menu tambahan, back lagi. Nah, saat mau dikunci baru. Nah, LED nyala berarti kunci nyala. Jadi kita bisa. Nggak bisa ya. Agak bertenaga ya mencetnya kayak gitu. Itu ya susah ya kunci-nya. Nah, itu memang sengaja si tombol membran ini agak susah biar kalau misalnya Kesenggol-senggol nggak gitu. senggol-senggol, iya, memang tujuannya. Ih, harus begini berarti. Bang. Tapi sebenarnya kalau misalnya Apa kita bedanya mencetnya lu itu aja? pas di tengah akan mudah. Hmm. Kalau pas di tengah akan Nggak tahu kalau mudah. dia tuh. Ada pertanyaan nggak untuk ventilator ini?
Terus juga biasanya tuh rumah sakit juga rumah sakit lain dia itu mempermasalahkan saat ventilator ini digunakan untuk rawat inap, mereka bilang bagian sini panas. Nah ini panas karena posisi turbinnya itu pas ada di bawah cover ini, karena dia untuk portable dan untuk emergency ya kan dibikin seringkas mungkin, jadi jarak antara turbin dan cover ini emang deket banget, jadi cuma selisih kurang dari 1 cm deh jaraknya, jadi akan langsung panas tuh panas turbinnya akan langsung terasa di sini. Tapi selama kita pakai si termogan itu tapi panasnya itu nggak lebih dari 60 derajat itu masih normal banget karena memang turbinnya di sini. Sedangkan ventilator lain kan turbinnya di sini, covernya kan agak besar kan, agak jauh, jadi panasnya nggak terlalu berasa kayak gitu aja. Jadi sebenarnya masih normal banget misalnya dipegang untuk panas selama di bawah 60 derajat Celcius. Emang ini dapat dari mana? Oh, dari perbaiki katanya. Oh iya. J. Dapat dari mana? Dari dinas tuh waktu itu. Iya ini dari Amerika, Iya. terus didistribusiin sama Kemenkes kan, Iya. dibantu sama Editrans untuk Pas distribusi Covid Indonesia. ini kan, Bang. Pas Covid. Oh, bukan dari kita ya? Hmm? Berarti 2020 dari Indonesia nih. Iya 2020 Jakarta. Alatnya pun dikeluarin 2020. Iya 2020. Lagi ya. Dan Tapi kebetulan emang bisa dibongkar itu apa sih yang Dilepas ya. oh bisa. Saat transport. Coba ganti. Oh kayak gitu. Ini ada pegangan. Taruh di sini aja ke tasnya. Ada tas. Berarti kalau Rujuk ini enak nih. berarti kalau itu pas Jadi bisa mobil Bang Regan bawa tasnya yang satu di belakang yang Ini ngeliatin bisa ya. megang-megang ventilator kan ya? Nah kalau aksesoris resminya pun memang ada Gendong- tasnya, gendong ada, depan ada, berarti, Bang. ada tasnya, jadi selempang gitu. Oh iya. Berarti kalau itu Apa sih? Tapi kalau saran saya selama ada alat yang bisa ada tas gitu yang cocok untuk kita ini udah pakai itu aja. Coba ganti mode, Bang. Volume, Bang. Volume itu kan pressure ya. Kemarin tuh volumenya jauh banget bedanya. Iya, selisihnya sama setting Iya. sama yang masuk ke Kita setting misalnya 250, coba Tesla hampir 2 kali lipat gitu. Ini Teslanya untuk anak kecil ya? Berapa liter ini? Dewasa. Dewasa. buat adule. Aja ya. Adule. Rapat ya? Coba sih. Emang rapat banget. Tadi nggak bilang sama ininya SLS-nya kenapa posisi masalahnya begini? Emang begini. Kan rapat, maksudnya rapat banget konsultasi situ. Kenapa nggak digerakin ke sana lagi? Antara ini sama ini aja beda deket kata situ. Dia nggak nanya dulu sama lu mau masak bang. Tadi sih aku Sesuai ukuran itu. sesuai ini aja tadi. Ini nih. Rapat banget. Nah, sebenarnya Ventilator ini dia ada 3 jenis power daya. Dia bisa pakai baterai bisa pakai external power atau pakai listrik PLN, bisa juga pakai removable baterai atau baterai eksternal, ada juga internal baterai. Nah Baterainya dia. sekarang saat ini dicolok dia otomatis akan menggunakan baterai external power atau baterai PLN, tapi saat dilepas nah dia otomatis nanti akan menggunakan internal baterai. Ini LED nyala, internal baterai. Internal baterai itu ada di dalam ventilatornya. Eksternal baterai itu masukin lewat sini. Berapa jam itu, Bang? berapa jam Otomatis pas kita ngecas mau itu. Cas-cas ya. Kalau Ngecas. dicolokin otomatis ngecas. Iya, saat otomatis dicolok, misalnya eksternal baterainya itu kepasang, yang pertama akan dicas itu internal baterainya. Internal baterainya udah 50%, Baru eksternal. eksternal baterainya dicas bersamaan, internal baterai dan eksternalnya. Setengah-setengah. Iya, setengah. Internalnya tadi di mana? Di dalam sini, di dalam Dalam ventilatornya. situ, yang Ini eksternalnya eksternal masukin itu. ke sini. Iya. Ini tombol buat ngeluarin baterainya. Oh, itu sekarang nggak ada baterai. Enggak ada. Sekarang kalau misalnya ini saya lepas, kita menggunakan baterai Internal. internalnya aja. Oh, eksternalnya nggak masuk ke dalam itu ya? Ada harusnya, ada di dalam aksesoris saat didistribusiin. Oh, di sini ya? Gimana mas?
Di sini. Ada di dalam box aksesorisnya harusnya. Ini dari dinas Bu tadi. Pas kayaknya ketaruh di dusnya. Iya. Biasanya masih ada di dus. Keselip biasanya. Setahu aku sih nggak ada dulu, makanya kita bingung ini lubang apa gitu. Ini baterainya. Iya. Iya bener. Iya ini buat apa kan? Pertanyaannya lubang apa? Iya bener juga, kenapa apa? Iya nggak tahu kita. Nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu. Ya udah datang aja. Kalau internal baterai itu berapa ketekanannya? Internal baterai dan eksternal dia bisa bertahan internal baterai itu 3 jam, eksternal baterai 5 jam. Oh, Jadi cukup. saat berbarengan itu 8 jam, tapi tergantung mode yang digunakan. Semakin tinggi modenya ya semakin cepat juga baterai habis. Lumayan lah, rujuk cengkareng. Iya. Babelan. Bebelan bisa. Aman. Nah terus juga ada juga untuk mengetahui nilainya ini sesuai atau tidak, seperti yang tadi Ken bilang, Iya. PT-nya atau ininya nggak sesuai ya. Volumenya Volumenya. ya. Tidak volumenya. Eh, Yang masuk ke pasien itu berapa? ke pasien. Lebih ya bang waktu itu. Waktu itu lebih banyak. Ini produksi tahun berapa sih? Ini produksi tahun 2019 saat didistribusikan. Iya. Kalau dari Fire pun LTV 2200 ini yang terbarunya. Soalnya di bawahnya ada 1200. Nah, biasanya rumah sakit Indonesia itu mereka yang sebelumnya udah pakai Fire itu dia pakainya LTV 1200. Oh, ini Kayak produknya mana? Amerika. Produknya Amerika. Iya. Oh, oke. Terus dia itunya apa? Sama ya. Ada volume sama pressure. Iya, ada. Pressure support. Belum nyampe situ ya, Bang? Udah. Ini mau dicoba lagi, Iya, Bu? mau Iya. dijelasin saya. Saya lupa ngeprint ya. Ini saya share aja ya. Apa manual, Bu? Ada saya juga kurang ini ya kalau untuk durasi. Yang itu yang ada ininya. Yang kecil ya? Yang ininya ada bendulnya. Ini sambungnya ke driveline. Iya, driveline Itu inspirasinya. inspirasinya. Ini. Pokoknya kan sini kan ada sensor high pressure, low pressure, ini driveline-nya. Berarti kalau situ inspirasinya kan yang diangetin kan yang inspirasi, masa inspirasi mau keluar diangetin ya? Yang diangetin saya juga. Kan kadang-kadang punya ibu pertanyaan menjebak, Bu. Jadi harus mikir dulu saya. Nah, iya kan? Oh, oke. Yang kuning apa tadi? Low. Iya. Iya, yang kuning ini low. Low. Nah, terus fungsinya juga ada yang kayak gini. Bisa seperti macam-macam. Oh. Ini water trapnya. Berarti harus beli lagi Iya, ya. tapi harus beli lagi. Itu manual booknya ya? Iya, ini saya share juga nanti ke Oke. Masnya. Iya. Terus yang ini yang polosan ini apa nih, Om? Driveline, Oksigen ya? driveline. Saya juga kurang tahu untuk si driveline ini. Soalnya di sini saya kasih training hanya si teknis penggunaan ventilator ke user aja. Iya. Berarti setelah dia disambungin ke oksigen, oksigen keluar dari mesin lewat dia berarti kan pakai UT kan? Pakai UT atau cuma Enggak pakai UT. oksigen doang? Oksigen doang. Oh, oksigen doang ya. Oksigen. Malah oksigen bisa nge-backup sendiri. Nah, terus itunya yang buat ngedorongnya dia, Di bawah itu tinggi yang panas itu. Ngedorong kompresornya pakai kompresor nggak dia? kita pakai turbin Pakai iya, pakai turbin. di sini. Turbinnya ada di Dalam sini. adanya di dalam. Iya. Jadi udah nggak pakai ini, udah nggak pakai UT, nggak pakai kompresor, dia didorongnya pakai turbin. Iya. Iya, masa pakainya turbin? Ini harusnya ada annual maintenance-nya itu harusnya setahun sekali. Oke. Terus kalau misalnya masa pakai turbin tuh biasanya diceknya itu 5 tahun sekali harusnya. Kalau Tapi turbinnya bermasalah, alarm apa yang akan muncul? alarmnya tergantung efek yang nanti akan Kena. yang kenanya. Iya kan, Ya, turbin itu kan berarti kan yang bakal ngedorong si oksigen itu, ya itu kan? munculnya akan Low minute volume. Low pressure. HW fault, hardware fault. Hardware fault. Iya.
Itu berarti masalahnya iya. kalau hardware fault itu berarti masalahnya Iya, di turbin. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau turbinnya udah bermasalah, kalau dia yang ngedorong si oksigen, berarti kan di pressure-nya juga udah low kan, berarti kan. Iya, dan saat nanti muncul ini untuk error alarm apapun ya. Jadi misalnya dia udah muncul sini, pasti dia nggak akan bekerja. Pasti dia Langsung akan nggak bekerja? Iya, akan stop. Langsung berhenti? Iya. Kalau misalnya emang si errornya itu fatal, kayak hardware fault, kayak HW fault gitu, atau Dia fan langsung fault. berhenti supportnya gitu? Iya. Nggak pakai Dia langsung? Iya. Nggak ada apa-apa. Kalau misalnya memang nah itu makanya yang tadi saya sampaikan di awal. Dia audit saya. Nah, iya, makanya yang saya tadi sampaikan di awal, harusnya fan check itu dilakukan setiap hari harusnya. Jadi untuk menghindari, iya, soalnya kan tadi fan check juga nggak membutuhkan waktu lama kan, sebentar aja. Iya. Iya. Terus ceknya dia perlu pakai ada itu nggak, cek kebocoran, Iya, ada. leakage gitu-gitu. Iya, ada juga di fan check itu. Kalibrasi. Itu pediatrik sama adult beda ya? Itu yang pediatrik ya? Ini Iya, pediatrik yang kecil. Yang kecil. Ini udah itu. dewasa kalau ini. Ini Ah, iya. Berarti batasan berapa, berat badan berapa pakai yang dewasa? Maksimal. Enggak ada sih. Nah, kapan dia pakai pediatrik itu maksimal sampai berapa? 10 sampai? Yang saya tahu itu minimal 10 kilo untuk 10 sampai? gunain ke anak-anak. Ah, Maksimalnya nanti saya tanya dulu. soalnya nanti ada yang berat badannya besar Oh, pakai iya. yang pediatrik kan, iya. 50. Oke, ini baru kita nyalain, pilihnya new patient, pilih adult. Nah, terus di sini modenya kita bikin settingan seperti yang ada di sini. Modenya volume, terus assist control, low pressure-nya off, terus rate-nya, bit rate-nya 12, idle volume-nya 500, inspirative time-nya 1.0, oksigennya atau FiO-nya itu 21%, sensitivity-nya 3, high pressure limitnya 99, kita rubah 99. Nah, ini kalau misalnya kita mau berubah gitu, kalau misalnya kita putarnya pelan-pelan, dia akan munculnya berubahnya satu nilai. Tapi saat kita berubahnya lebih cepat, dan dia akan lebih ya, akan lebih cepat juga. 9, low pressure alarmnya 5, high min fall-nya 20. Nah, high min fall itu ada di menu tambahan. Seperti tadi masuk ke menu tambahannya itu, tekan select. Tekan 5 detik. Iya, sampai 5 detik. Alarm operation. High min fall itu ada di dalam alarm operation. Tekan select untuk masuk ke menunya. Kena putarnya diputar ke kanan 2 kali. Nah, di sini high min fall. High min fall-nya kita pilih lagi, select 20. Berarti udah 20, berarti udah oke. Kalau mau ngubah, tinggal rubah-rubah. Kalau udah dapat nilainya, select untuk konfirmasi. Kenapa dia dibikinnya 20 ya? Padahal tadi kadar volume berapa di itunya, berat badannya tadi? Ini nggak pakai berat Iya. badan. Umit 500, frekuensi RR-nya berapa tadi? 12 500 time inspirasi 6.000. 6.000 ya? 6.000. Tapi tadi setting berapa Om? Apanya? High min fall-nya berapa? High min fall 20. Oh, 20 itu kali ya, liter ya? 20.000. Coba lihat yang volumenya yang masuk itu berapa Om? Ya, ini kan 500. Iya, masuk ke yang di sini. Sorry. Ya, ini. Iya, masuk ke pasien. Oh iya, itu kan 20 liter. Ya. Oke, lanjut next. Coba. Untuk Ini baru untuk pancet ya. untuk keluarnya bisa pilih yang tadi saya bilang, pilih exit. Oh, ada nurse call ya? Ada. Pasien itu bang sih. Dia pencet dulu. Ini kalau misalnya mau ditambahin untuk nurse call juga bisa. Iya, kebuat orang CM Bu. Oh, ada nurse call-nya mana? Oh, dia udah spontan. Ini nurse call. Ada tube-nya itu nurse call. Iya. Atau jangan-jangan ini kondisi tertentu dia calling sendiri alatnya. Nah, ada bunyi ya Bu. Lanjut. Biasanya distraksi mulu.
Terus low min voltnya 3, terus PP-nya 0. Nah ini sudah sampai setting yang terakhir. Setelah itu baru kita lihat kayak VTE-nya. Nah VTE-nya ini coba VTE-nya 854. Itu harusnya 383 atau maksimal 633. Nah, itu. Nah, ini Jauh berarti banget. ventilatornya harus dikalibrasi. Nah, setahu Kalau dia saya bisa keluar 844, ada yang napas kali situ Bang. Coba Enggak, kemarin Coba itu tekan Bu, dikit, Bang. waktu saya cek juga begitu. Saya udah konfirmasi ke Mbak Enda, katanya udah diperbaiki, udah bisa. Nah, Pokoknya belum. setahu saya yang bisa kalibrasi adjust ventilator cuma Meditrans doang di Indonesia. Apa? Meditrans? Iya. Oh, Iya. PT ini Iya. ATPM-nya sendiri. Iya, hanya kita sih yang bisa. Memang ada beberapa rumah sakit yang dia itu Kalibrasinya? kalibrasi di langganan rumah sakit. Ya tapi dia cuma ngitung nilai keluaran aja.